Tuhan mencurahkan rohnya dalam kekuatan Pentakosta setelah gerejanya menghabiskan 10 hari bersama-sama memohon berkat yang dijanjikan. Tuhan siap untuk melakukannya kembali hari ini. Di seluruh dunia, Gereja Advent mengalami pembaruan Roh Kudus dengan mengikuti contoh para murid dan berpartisipasi dalam 10 hari berdoa. Apakah Anda mau memimpin jemaat Anda untuk bergabung bersama dengan kami di acara 10 hari berdoa 2015? Jadwalnya telah ditetapkan di tanggal 7 sampai tanggal 17 Januari 2015. Kita buka lagu kita nomor 371, Aku telah pandang Raja di surga, halaman 13. Sama-sama. Aku telah pandang Raja di surga, aku rindu ke sana, di pantai emas, di kota mulia, dengan Yesus samanya. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja. Dalam negeri penuh sukacita, di mana jaya malam, aku nanti akan berkerajaan bersama Raja Salam. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja. Aku telah pandang dan puji Raja, dan melihat wajahnya. Aku akan nyanyikan rahmat-Nya yang menuntun ke surga. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti doa persatuan atau United Prayer. Walaupun di sini dituliskan X Prayer tapi maksudnya United Prayer. Dan Pendeta Khairi Sagala akan memandu kita. Dan acaranya sudah ada pada halaman 2 di sini. Oleh karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti doa persatuan. Terima kasih. 10 hari ini adalah merupakan hari yang istimewa bagi seluruh umat Masehi Advent hari ke-7 seluruh dunia sebagai awal kegiatan rohani untuk tahun 2015. Sudah barang tentu ini sudah dilakukan dari tahun ke tahun selama 4 tahun ini. Kita harapkan ada pertumbuhan rohani yang kita akan miliki. Baik, jadi kita akan ikuti ini. Saya minta supaya saudara memilih satu teman, paling banyak 3 orang. Saudara bisa berdiri, lalu kemudian akan mengadakan doa persekutuan. Ya. Jadi sambil
musik dimainkan, kita akan juga mengikuti dan saya akan pandu dari bagian ke bagian. Mari kita sambil teman kita untuk berdoa. Kita nyanyikan dalam hati ya. Dalam hati, Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami puji, kami muliakan Engkau pada pagi hari ini, oleh karena besar kasih Tuhan yang telah menghimpunkan kembali kami untuk mengawali tahun 2015 dengan berdoa 10 hari. Ini adalah saat yang sangat indah, di mana seluruh umat Tuhan di seluruh dunia dipersatukan di dalam doa untuk memohon berkat-berkat Tuhan, untuk membawa hati dan pikiran masing-masing kami mengadakan resolusi kepada Tuhan, membuat janji-janji kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan, terpujilah Tuhan atas segala berkat Tuhan, jemaat. Kita nyanyikan dosamu dihapuskan meski sangat besar. Dosamu dihapuskan meski sangat besar. Dosamu dihapuskan meskipun sangat amat besar kasih-Nya yang mengampunnya. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan meskipun sangat besar, meskipun sangat besar. Saat ini saya mohon masing-masing kita berdoa dalam hati saja. Coba kita renungkan kekudusan Tuhan, kesucian dan keagungan-Nya. Lalu kita bandingkan siapa kita sesungguhnya di hadapan-Nya. Melalui kuasa Roh Kudus, hati kita dibukakan dengan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita, dosa-dosa kita, yang kita bisa sebut namanya satu persatu dalam doa kita. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan terangi hati dan pikiranmu untuk mengerti akan dirimu, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dosa-dosa kesayangan. Sebutkan nama dosa itu dan minta supaya ada kekuatan untuk dapat meninggalkannya dan juga ada kuasa Roh Kudus untuk kita hidup baru. Kita mulai.
Kita nyanyikan dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami memberanikan diri untuk memohon kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Setelah kami disucikan, kami berharap bahwa Engkau akan mengabulkan permohonan-permohonan kami. Pada saat ini Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu, jemaat. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Allah yang selalu memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Allah yang selalu menyediakan yang terbaik bagi masing-masing kami. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kami memiliki anak-Mu Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan kami. Dan penuntun Roh Kudus yang selalu memberikan arahan tuntunan supaya kami berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami saat ini ingin mengungkapkan syukur dan ucapan terima kasih kami kepada Tuhan, jemaat. Kita nyanyikan lagu Thank You Lord for Saving My Soul. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord.
Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau begitu baik yang telah mendengarkan doa kami. Kami mohon dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan lanjutkan acara kita dengan menyanyikan lagu pembuka dari lagu Sion nomor 244 yang terdapat pada halaman 23. Kami persilakan Ibu Sakala. Kita sama-sama bangkit berdiri. Lagu Sion nomor 244, Hiduplah dalam Aku. Bapa Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kami sebut Engkau sebagai Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus itu. Dia adalah penebus kami dan juru selamat kami. Kami melihat dengan mata iman kami bahwa Dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta hadirat-Mu. Dia mengangkat tangannya bagi kami. Oleh karena kami telah dilayakkan, dibungkus oleh darahnya dan kami adalah tebusannya. Di dalam Dialah kami datang memohon pada pagi hari ini ya Tuhan. Bukakanlah tingkap-tingkap langit bagi kami. Khususnya berkat firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba-Mu. Pendeta Perangin-Angin akan mengisi hati dan pikiran kami. Sehingga pada permulaan yang kami telah tentukan 10 hari berdoa akan menguatkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang kekal. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu itu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne make all my wants
salvation bear to Him who's true and faithfulness engaged the waiting soul to bless. As he bids me seek His face, believe His word and trust His grace. I'll cast on Him my every care and wait for Thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I Thy consolation share. Till from Mount Pisgah's lofty height, I view my home and take my flight. In my immortal flesh shall rise to seize the everlasting prize and shout while passing through the air. Farewell, farewell, sweet hour of prayer. Baik, saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Tuhan memberkati kita, oleh karena selama 10 hari kita akan adakan satu doa, minggu berdoa, doa khusus. Mendoakan keluarga kita, mendoakan negara kita, mendoakan gereja kita, mendoakan masyarakat supaya lebih baik setiap hari. Kenapa perlu minggu berdoa ini? Karena minggu berdoa adalah minggu di mana kita menyelidiki akan diri kita, apakah kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Minggu berdoa adalah satu minggu di mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Minggu berdoa adalah minggu bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu
antara kita sesama. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tanda orang beragama adalah selalu suka berdoa. Di mana ada problemnya, dia bukan mengatasi sendiri itu problem, tetapi selalu disertakan Tuhan ada di sana. Dengan demikian, maka setiap solusi di dalam kehidupan kita, Allah sertai dan Allah berkati, dan akhirnya solusi itu akan lebih baik. Pada hari ini, saya mengambil satu kutipan dari Alkitab yang tertulis dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita membuka firman Tuhan. Dikatakan di sana, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pokok anggur ini adalah satu simbol bangsa Israel. Di dalam buku Perjanjian Lama, di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 dikatakan di sana, bangsa Israel adalah kebun anggur Allah. Bahkan mata uang mereka pada zaman Makabi pakai cap pohon anggur. Karena anggur ini adalah simbol kesuburan, simbol kemakmuran, dan simbol berkat. Tetapi yang menjadi masalah, di dalam Mazmur 80 ayat 9 sampai 16 dikatakan, Israel, umat pilihan Tuhan, seperti pohon anggur yang ditanam, bibitnya bagus, dipelihara dengan baik, cuacanya juga bagus, tetapi entah mengapa hasilnya bukan buah anggur yang manis, tetapi buah anggur yang asam. Nah, ini digambarkan di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Mari kita lihat di sana. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, tentang anggurunya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan menanaminya, dan ia mendirikan sebuah menara untuk menjaga, dan di tengah-tengahnya ada tempat untuk memeras anggur. Lalu dinanti-nantikannya, tetapi bukan menghasilkan buah anggur yang baik. Kebun yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya anggur yang asam? Nah, ini adalah satu cerita bagaimana keadaan bangsa Israel. Allah telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tiap hari mereka melihat mujizat,
Allah memberikan makanan kepada mereka melalui manna. Manna makanan yang bergizi dan menyehatkan. Pada siang hari Allah memberikan tiang awan supaya mereka ini tidak kena panas terik dan terbakar mukanya. Pada malam hari ada tiang api yang menyertai mereka. Begitu baik Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan kecewa karena pada waktu Musa menerima hukum di Bukit Sinai, bangsa Israel gantinya berdoa untuk Musa yang bertemu dengan Tuhan. Mereka membuat berhala-berhala. Datang di antara mereka, mana siapa yang punya anting-anting di sini? Serahkan supaya kita buat sekarang dewa. Dan mereka membuat patung dari dewa-dewa Mesir dengan berbentuk dewa Baal. Nah, saudara-saudara, Allah sebenarnya begitu baik kepada kita juga semua. Allah sudah memberkati kita di dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa masing-masing kita sudah mendapat berkat selalu dari Tuhan. Pertama adalah berkat kehidupan. Kedua adalah berkat rezeki. Pasti semua diberikan rezeki oleh Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan hanya menuntut supaya kita menurut akan Dia. Sebagaimana bangsa Israel di dalam perjalanan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, kita lihat bangsa Israel itu kebanyakan bersungut-sungut. Mereka tidak melihat mujizat Tuhan tiap hari. Mereka bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Bahkan mereka meminta makanan yang lezat, padahal manna adalah sudah makanan yang paling luar biasa. Tuhan memberikan kepada mereka burung puyuh. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka pun banyak mati oleh karena dengan memakan satu makanan menurut selera mereka, dengan gelojohnya akhirnya ribuan mereka harus mati di padang belantara. Tuhan mau kita di dalam kehidupan kita yang modern ini, sebenarnya Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu, apa dikatakan tadi di dalam Yohanes 15? Dia katakan di sana, kita harus hidup dalam firman dan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Anggur ada ranting-rantingnya, dan ranting-rantingnya ini menghasilkan buah. Membersihkan sebuah agar ranting bisa optimal berbuah, nutrisi dari pokok anggur dapat mengalir dengan baik ke ranting-rantingnya, yaitu harus membersihkan, artinya membuang hal-hal yang tidak perlu, yang mengganggu aliran nutrisi dari pokok anggur tersebut. Jadi anggur tidak bisa bertumbuh dengan liar. Anggur ini harus diperiksa dan digunting mana ranting-ranting yang tidak berfungsi, sehingga buahnya pun bisa berjalan dengan baik. Demikian juga kehidupan kita ini, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari banyak saja pola-pola berpikir yang mengganggu pikiran kita, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Apabila itu yang subur, maka kita pun akan menjadi masalah. Tuhan katakan tadi, akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Artinya di sini juga bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan. Fungsi firman untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dengan kata lain, kalau saya sebagai ranting berhubungan erat dengan batang anggur tersebut, artinya saya selalu mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan mengajar dan mendidik kita. Setiap orang yang suka mendengar firman Tuhan akan diperbaiki hidupnya, itu jelas. Tidak ada orang yang mendengar firman akhirnya kehidupannya berubah menjadi jelek. Setiap orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu mengubah diri mereka. Firman Tuhan dikatakan seperti ragi yang mengkamirkan. Bagaimana? Satu makanan yang ditaruh ragi dalam tempo 2 kali 24 jam pasti manis dan baik. Begitu juga kehidupan kita. Apabila kita senang dengar firman Tuhan, maka kehidupan ini akan disucikan, dituntun oleh Tuhan. Ini yang menyebabkan orang suka mendengar firman Tuhan. Anak muda. Dengan apakah seorang muda bisa mempertahankan kelakuannya dengan bersih? Raja Daud katakan, dengan selalu membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku, katanya. Dunia kita ini sudah gelap semua. Banyak sekali problema. Gelap dalam soal-soal keluarga, gelap mungkin di PHK, gelap oleh karena hal-hal yang lain. Tidak ada yang terang, kecuali kita datang kepada Tuhan dan Dia akan menerangi hati dan pikiran kita dan kita tidak pernah terserandung. Jadi dengan kata lain, tinggal dalam Dia artinya di sini adalah kita selalu membaca firman Tuhan, itu adalah bukti kita tinggal dalam Dia. Barang siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Apa artinya berbuah banyak? Satu pohon, saudara-saudara, apakah itu pohon jeruk, pohon apel, tidak dilihat dari rimbunnya, daunnya. Selalu dilihat dari produktivitasnya. Jadi kalau umpamanya kita sebagai manusia, bukan dilihat dari tampannya kita. Itu mungkin faktor-faktor X. Ataupun uang yang banyak kita terima dan lain sebagainya. Tetapi yang dilihat sebenarnya adalah satu karakter, tabiat yang mulia, dan inilah yang kita bawa ke kerajaan sorga. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang dunia ini selalu seperti buah anggur tadi. Sudah bibitnya bagus, segalanya diusahakan dengan baik, tetapi hasilnya anggur asam, dia katakan. Ini kenapa demikian? Karena harus ada satu kuasa yang lain yang membuat buah anggur itu akan manis. Di sini menggambarkan juga tabiat. Tabiat kita ini tanpa diberkati atau tanpa disirami oleh firman Tuhan, walaupun kita belajar dan berbuat baik, kita akhirnya hasilnya jelek. Apa dibilang Alkitab? Mulai dari ubun-ubun kepalamu sampai kakimu, semua sudah produknya adalah dosa semua. Hanya oleh Tuhan yang menguasai pikiran kita, kehidupan kita, maka semua aksi dari hidup ini akan berubah. Ingat selalu bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa bila terpisah dari Kristus. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah membanggakan keberhasilan kita tanpa Kristus. Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebagai ranting, kehidupan kita dituntut agar melekat erat dengan pokok anggur, dapat berbuah banyak dari buahnya, disenangi. Pokok anggur itu bukan sekedar dipandang-pandang. Pokok anggur tersebut dirasakan orang oleh karena buahnya. Dan apabila orang memakan buah tersebut,
yang memakannya akan mendapat kesehatan, mendapat gizi yang baik. Demikian juga kehidupan kita, saudara-saudara. Kehidupan kita ditentukan oleh apakah kita berfungsi bagi masyarakat, berguna bagi keluarga, berguna bagi orang lain, terlebih berguna bagi pencipta kita yang menjadikan kita. Pokok anggur dapat berbuah banyak dan buahnya apabila dia sudah berbuah dengan baik dan dia disenangi. Namun pada kenyataannya ada begitu banyak orang mengaku sebagai pengikut Kristus, namun tidak melekat erat dengan pokok anggur yang benar. Mengaku sebagai pengikut Kristus tapi tidak pernah datang kepadanya, berdoa kepada Tuhan dan bersekutu dengannya, mengaku sebagai pengikut Kristus tapi tidak tinggal dalam firman-Nya dan tidak mau mendengar suaranya. Banyak orang mengaku beragama tetapi praktik agama itu sendiri jauh daripadanya. Sehingga banyak orang mengatakan agama itu sebenarnya kejam. Padahal dia selalu menyembah Tuhan. Banyak terjadi perang agama. Mengangkat nama Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Bahkan Tuhan Yesus katakan, apabila orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Doakanlah orang yang menggumpat kamu. Ini adalah satu resep firman yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bagaimana kita pentingnya selalu tinggal dalam firman Tuhan. Mengaku pengikut Kristus tetapi selalu membuat keonaran dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Firman-Nya mengatakan bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Dia. Karena kalau kemanusiaan kita, ego kita yang selalu mendominasi kita, maka kita tidak bisa menjadi terang bagi orang lain. Kita tidak mampu melakukan apapun tanpa Dia. Bagaimana mungkin sebuah ranting dapat bertumbuh dengan baik, apalagi berbuah kalau ranting tersebut tidak melekat dengan pokoknya. Ketika kita melekat erat dengan Yesus yang adalah pokok anggur, maka asupan makanan, asupan gizi, asupan mineral, asupan air dan lain sebagainya akan diberikan dengan baik dan lancar oleh pokok tersebut. Itu sebabnya orang yang melekat erat dengan Yesus akan selalu diberikan kekuatan, kelegaan, kepastian, dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia alami. Saudara-saudaraku, kita di dunia ini penuh dengan problema. Banyak masalah yang kita harus hadapi. Habislah akal untuk mengatasi masalah-masalah. Sehingga banyak orang hari ini dia sukses, dia berbahagia. Begitu ada sedikit down bisnisnya atau usahanya, akhirnya dia bunuh diri. Tetapi kalau orang yang bersama dengan Kristus, walaupun bagaimana gelombang kehidupan yang berat, kalau kita buat Kristus menjadi nahoda kehidupan kita, maka Dia tetap memimpin kita dengan selamat. Orang yang melekat erat dengan pokok akan dapat bertumbuh dengan baik, sehat dan berbuah dengan lebat. Segala masalah, segala cobaan, segala kekhawatiran akan masa depan, segala sakit penyakit akan dapat dihadapi dengan baik. Orang-orang yang melekat erat dengan pokok anggur yang benar akan dibedakan dengan orang yang tidak melekat dengannya. Yang tadinya tidak pandai berbicara akan dimampukan untuk dapat berbicara dengan baik. Yang tadinya tidak bijaksana menjadi bijaksana. Yang tadinya lesu menjadi semangat. Yang tadinya bersedih menjadi bersuka. Yang tadinya putus asa akhirnya mempunyai semangat. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kepandaian, memberikan kemampuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jadilah ranting yang melekat erat dengan pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam Dia dan Dia akan tinggal di dalam kita sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Kalau begitu, pokok anggur tinggal di dalam Dia, apa artinya? Pertama,
tinggal dalam Dia artinya kita harus setia kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu mengetahui akan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi firman adalah kebenaran. Dan firman itu memerdekakan kamu. Orang yang hidup, kita yang hidup di dunia ini, kalau selalu bertindak benar, selalu dicari orang, selalu dipuji orang. Jadi kalau tinggal dalam firman, kita akan dicari orang karena kita jadi orang yang berguna. Anak-anak muda yang selalu tinggal di dalam firman, sesuai jalannya dengan firman, percayalah saudara-saudara. Mungkin sekarang saudara PHK, tetapi kalau tinggal dalam firman dilihat bahwa punya moral, punya etika yang baik, akhirnya dicari dan dipekerjakan. Ini untungnya kalau kita dalam kebenaran. Musa adalah satu contoh yang seorang yang tinggal dalam kebenaran Tuhan dan dia selalu setia. Di dalam perjuangan hidupnya, Allah menyertai dia. Kedua, tinggal dalam Dia artinya mendengar dan menyambut firman Kristus. Bukan sekedar mendengar tetapi menyambut dan menjadi firman dengan kesukaan yang besar seperti yang dirasakan oleh pemazmur. Apa artinya di sini? Mendengar dan menyambut firman. Tuhan Yesus sering berkata, berbahagialah orang yang punya telinga dan mendengar. Ya, setiap manusia punya telinga. Hanya yang menjadi masalah didengar, tetapi sebentar dilupakan. Ya, Raja Daud katakan, sekali Allah berfirman, 2 kali aku mendengarnya. Artinya apa di sana saudara-saudara? Begitu didengar firman Tuhan, direnung-renungkan, setelah direnung-renungkan, diaplikasikan, baru ada manfaatnya. Ya. Jadi berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Ya. Ada seorang ibu, dia menyiapkan makanan yang bagus kepada keluarganya. Pada pagi hari anak-anaknya ini senang sekali. Wah, ini kita ini akan makan enak ini. Kenapa? Karena disediakan satu pepaya yang istimewa. Pepaya ini memang pepaya nomor 1. Dan anak-anaknya ini suka memakan pepaya. Lantas dia taruh di atas meja. Dia katakan, John, bagaimana kamu lihat ini pepaya ini? Wah, menarik sekali Bu, warnanya merah. Air liur kita sudah keluar ini. Ditanya suaminya, bagaimana ini pepaya yang saya beli ini? Wah, luar biasa. Nah, setelah demikian, dia tutup lagi tudung sajinya ini. Mereka kerja. Lantas siang hari lagi, balik lagi. Waktu makan, dia buka lagi. Wah, bagaimana ini pepaya kita ini? Wah, semakin masa ini semakin bagus, luar biasa. Anak-anaknya ini pun, wah, kapan ini ya? Tapi ibu ini bangga sekali dengan pepaya yang dibeli yang luar biasa ini, yang manis. Tetapi hanya selalu setiap mereka makan hanya dipandang-pandang saja, tidak pernah dibelah dan dimakan. Sering kita dalam hidup sebagai orang yang beragama suka mendengar firman Tuhan. Hanya diceritakan. Oh, bagaimana itu Allah? Wallah itu maha besar. Allahu Akbar. El Shaddai. Adonai. Segala ilmu kita tahu mengenai doktrin Allah. Oh, bagaimana lagi? Oh, doktrin penciptaan. Semuanya kita asik membicarakan itu soal firman. Tetapi tidak pernah kita kunyah. Kurang dipraktekkan.
makanan yang luar biasa gizinya tanpa dicerna tidak ada artinya. Demikian juga sebenarnya dalam hidup kita ini. Firman Tuhan, saudara-saudara, begitu banyak. Ya, menjadi pelita dalam hidup kita ini. Firman Tuhan ini mulai sejak kejadian dunia ini sampai akhir dunia ini nanti dipakai. Tidak pernah ini out of date. Selalu relevan dengan kehidupan kita. Itu sebabnya sekarang ini firman Tuhan ini 1 miliar manusia selalu dengar-dengaran. Hanya yang menjadi masalah walaupun 1 miliar orang mendengarnya dengar-dengaran, mempraktekkannya hanya sedikit. Mengunyahnya hanya sedikit. Ini yang menjadi problemnya. Oleh sebab itu, tandanya aku tinggal di dalam Dia, saya mempraktekkannya, melakukannya. Kita minta Tuhan supaya Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi saya. Tinggal dalam Dia artinya hidup dalam firman Kristus. Seluruh aspek hidup kita ditentukan, diarahkan, diatur dan dibentuk oleh firman. Kemauan, emosi dan keinginan kita harus tunduk di bawah Kristus. Hendaklah kita meneladani Kristus yang hidup sesuai dengan firman. Dia adalah firman yang berinkarnasi. Dia datang untuk menggenapi firman. Apa artinya di sini? Orang yang sudah hidup dalam firman seperti Rasul Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Saudara tahu, Paulus ini adalah seorang anggota Sanhedrin, seorang doktor filosofi, antropologi. Gelarnya begitu banyak, dikenal orang. Tetapi semua itu dia bilang perkara sia-sia. Saya sekarang ini belajar firman Tuhan. Dan dia katakan sebagai orang Kristen, dia katakan, ikut aku. Karena aku adalah pengikut Kristus. Ya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan ini yang sulit, saudara-saudara. Saya sebagai pendeta, banyak pendeta katakan, ya, firman yang saya bacakan itu kan firman Tuhan yang bagus sekali kan, senang saudara kan. Ya, tapi jangan saudara lihat saya punya kehidupan. Ya, kita ini sama-sama manusia yang penuh dengan kelemahan. Ya. Oleh sebab itu kita maafkan diri kita. Ya, sebagai pengikut Kristus sebenarnya harus kita berani seperti Rasul Paulus tadi katakan, mari ikut aku, ikut teladanku. Ini yang sulit. Itu yang dinamakan tadi praktek. Ya. Dan apabila itu yang terjadi, maka kita menjadi berkat bagi sesama manusia. Setiap ranting yang tidak dapat lepas dari pokok anggur, demikian juga kita tidak dapat hidup dengan kekuatan kita sendiri. Sebab kita bukan sumber hidup, kita sangat bergantung pada sang sumber hidup itu. Jadi kita bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana ranting tadi harus berhubungan dengan batang, demikian juga kita. Tanpa hubungan yang erat dengan Kristus, maka kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tinggal dalam Dia berarti juga kita mengasihi Yesus Kristus. Saat kita tinggal dalam firman, hidup dalam firman dan kebenarannya, maka kita akan bertemu dengan pribadi sang firman dan membuat kita semakin mengasihi Dia. Ya. Satu kali ada seorang orang tua dengan anaknya. Anaknya ini di antara sadar dan tidak sadar di satu rumah sakit. Lantas waktu ibunya datang, bagaimana perasaanmu? Dia bilang, saya sudah sembuh. Kenapa? Saya tadi sudah dijamah oleh Yesus Kristus.
putih. Luar biasa dia, wajahnya pun damai. Ibunya ini berpikir bagaimana pula ini anak saya ini bisa ketemu dengan Yesus Kristus. Dia katakan, saya yakin itu yang menyembuhkan saya, Yesus Kristus. Sudah datang tadi dengan pakaian putih. Oh, rupanya baru disadari ibunya ini, yang dimaksud dengan Yesus Kristus itu adalah ada perawat yang memang merawat dia dengan baik. Pelayanannya luar biasa. Lantas dia lihat mukanya ini sudah seperti muka Yesus karena pelayanannya, tabiatnya sama dengan tabiat Yesus. Jadi saudara-saudara, inilah yang penting kita gumuli. Apakah hidup saya sudah sama seperti hidup Yesus? Yang terakhir, kalau saya tinggal di dalam Dia, berarti saya hidup sesuai dengan panggilannya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Fokus dan berpikir sesuai kasih karunia yang Tuhan beri. Tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari ada yang patut kita pikirkan. Dengan kata lain, saya bangga selalu menjadi murid Kristus. Kenapa saya bangga menjadi murid Kristus? Karena tabiat saya sesuai dengan tabiat Kristus. Tidak mungkin saya bangga menjadi murid Kristus kalau dilihat orang pun, ya seperti di Sumatera Utara, katakan ada cerita di sana. Ya kalau dia mencuri di ladang orang bukan pakai tangan, pakai kaki sebelah kanan. Ini sudah dilatih. Jadi kalau umpamanya ada di situ mengambil mengambil labu atau sayur mayur di sana, dia berjalan begitu nggak kelihatan dia ambil itu labu orang karena kaki ini yang menjepit lantas ditarik. Ini kan luar biasa. Nah, ini cara metode-metode yang bagaimana kita mungkin menjadi murid Kristus kalau tabiat kita tidak sesuai dengan dia. Dan kita bangga terhadap panggilan itu oleh karena panggilan itu memang menaikkan derajat kita. Setiap orang yang tinggal di dalam Dia enggak pernah dikecewakan oleh Kristus. Ya, saya bangga menjadi murid Kristus. Nah, kebetulan di sini ada hamba-hamba Tuhan yang mau diseleksi ini hari ini. Ya. Puji Tuhan. Karena mereka bangga menjadi pelayan kepada masyarakat, pelayan kepada Tuhan. Ya, artinya melayani sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Bangga. Ya, kalau pada zaman dulu ada pernah ditanya, saudara siapa? Ya, perkenalan. Yang satu katakan, wah saya ini manajer di perusahaan di sini. Yang satu katakan saya ini engineering. Lantas ada di situ hamba Tuhan. Suaranya kecil sekali. Saya ini adalah pelayan. Nah. Kenapa? Karena dia tidak bangga dia sebagai pelayan. Dia katakan tandanya kita tinggal di dalam Dia. Kita bangga, proud. Bahwa saya ini anak Tuhan, saya ini bisa berbuat untuk keselamatan manusia. Karena dunia ini akan berakhir. Tetapi saya ini berbuat untuk keselamatan sesama manusia. Dan saya bangga untuk itu. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan tadi, marilah kita tetap di dalam Dia. Dan kita bertekun sampai akhir. Dan akhirnya orang yang tinggal di dalam Dia, akhirnya dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5 menghasilkan buah. Dan ini akan kita pelajari selama minggu doa ini. Buah-buah roh. Siapa yang tinggal dalam Kristus dia punya buah-buah roh. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Buah roh rasanya bukan hanya satu. Banyak orang berpikir buah roh itu kalau sudah ada kasih sama saya sudah punya buah roh.
itu baru sepersekian rasa. Karena buah roh itu adalah kombinasi. Orangnya mempunyai kasih, orangnya mempunyai salom, damai, ya, sukacita. Seperti sukacita Rasul Paulus. Di dalam penjara pun dia memberikan surat keluar penjara, orang yang bebas yang terpenjara. Kalau dia dalam penjara dia katakan, bersukacitalah kamu senantiasa dalam Tuhan. Coba bayangkan orang dalam penjara menasihati orang yang di luar penjara. Ini luar biasa. Itulah sukacita buah roh tadi. Kesabaran, kemurahan. Ya. Zaman modern ini, zaman yang sulit kita untuk sabar. Karena semuanya penuh dengan kompetisi dan sangat sibuk dan berpacu terus menerus. Tetapi orang yang punya buah roh, dia selalu sabar karena dia tahu bahwa waktunya Tuhan selalu tepat. Apapun kita kerjakan, kalau bukan Tuhan yang memberkati, tidak ada itu. Jangan saudara berpikir oleh karena kepintaranku, oleh karena kegesitanku. Itu memang perlu, tetapi semuanya itu harus tambah resep dengan Tuhan. Banyak orang lagi semangat-semangatnya mencapai kesuksesan, tiba-tiba stroke, pluk, selesai. Ini pentingnya kita dengan Tuhan. Kemurahan. Ya. Apa maksudnya di sini kemurahan hati? Ya, hidup ini memang ada gunanya kita hidup apabila kita perhatikan sesama kita. Kebaikan, kesetiaan, setia. Zaman sekarang ini paling sulit untuk cari orang setia. Ya, dia setia kalau ada kepentingannya. Kalau sudah di luar kepentingannya maka kesetiaannya akan terkikis. Nah, tapi di sini bukan itu yang nanti akan kita kupas selanjutnya dalam hari-hari berikutnya. Kelemah lembutan. Ya, bagaimana kalau kita mau lemah lembut kalau dipijak orang kaki kita, kita harus jangan begitu saudara, ini sakit ini. Jarang begitu. Begitu dia injak kaki kita injak lagi kakinya baru dia sadar. Tetapi di sini prinsip-prinsip yang luar biasa nanti akan kita pelajari selama minggu ini. Penguasaan diri, pengendalian diri. Yang paling sulit juga adalah mendisiplin diri. Ya, segala sesuatunya sekarang ini seperti tambak yang sudah lepas. Ya, ambruk. Karena pengendalian diri ini sangat penting di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ini akan kita pelajari selama minggu ini dan marilah kita hadir terus menerus. Dengan demikian akhirnya kita pun mengerti dan kita mempunyai buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu ialah tabiat kita. Dan saudara tahu, apabila tabiat kita telah berubah sama seperti tabiat Kristus, maka kita pun akan menjadi anak-anak Tuhan. Kita pun akan menjadi terang. Adakah ranting-ranting yang menghalangi hidup kita untuk berbuah? Diberi hak istimewa bila tinggal dalam Dia. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan iman, kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, Tuhan akan mengabulkannya. Jadi dengan kata lain, kalau kita tinggal dalam Dia, maka segala doa kita didengar Tuhan dan diterimanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga kita tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan lagu nomor 237. Jadikan aku milik-Mu Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Aku selalu rindu beriman, lebih dekat padamu, lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, dekat, tariklah aku dekat
dekat pada salibmu. Lebih dekat, dekat, tariklah aku dekat pada sisimu. Sukacitaku tidak terkira dekat pada tahtamu. Saat ku sembah Allah di surga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salibmu. Lebih dekat, dekat, tariklah aku dekat pada sisimu. Kembali kami ucapkan puji syukur kehadiran-Mu, oleh karena kami telah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kiranya kami menyadari bahwa kami harus tinggal di dalam Kristus, supaya kami pun bisa berbuahkan tabiat yang mulia sesuai dengan tabiat Kristus. Berkati masing-masing kami selama minggu sembahyang ini, supaya kami pun diubahkan. Kami pun mendengar sabda-Mu dan firman-Mu itu akan menguduskan kami, dan kami pun berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati masing-masing kami dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Damai sejahtera, rahmat dari surga, kasih sayang-Mu terus-menerus menjadi bagian kami semua. Karena kami mohon dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.